juga ada polisi yang kesini sebelum Ibu Titin yang datang jauh dari Polresta Cirebon sama dari Bandung. Sini menanyakan di KTPO dan menunjukkan foto-fotonya dan nama-namanya. Saka tuh di situ diperlihatkan di HP polisi. Saka tidak mengenali sama sekali. Dan bahwasanya Peggy yang sekarang itu beda jauh sama yang dipoto. Yang sekarang Sempat diperlihatkan sama kepolisian. Beda jauh ya. Beda jauh sama yang difoto di HP polisi itu. Ada panggilan polisi lagi untuk diminta keterangan untuk hari apa? Hari apa? Coba lihat. Untuk hari apa coba dilihat? Hubungannya dulu. Integrasi sama Bang Krisna dulu ya. Dibacain dulu. Ini memanggil nama Saka Tatal hadir menemui Kompol Denny Muktamal selaku Kanit 2 baru sekarang ternyata kelihatannya. hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 jam 13 diperiksa untuk selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan pembunuhan berencana dengan pembunuhan yang terjadi hari Sabtu tanggal 27. Jangan bikin nilai hukum Indonesia ini rusak gara-gara kasus ini ya. Apalagi ini beritanya udah menyebar kemana-mana bahkan ke luar negeri. Malu. Bisa merusak reputasi negeri ini kalau ada berita salah tangkap, salah ngasih hukuman ke orang yang nggak bersalah. Di tanggal 27 Agustus ini, si Peggy jam 8 malam nganter temennya Bondol dari Bandung mau pulang ke Cirebon. Dia diantar ke stasiun dan si Bondol ini pakai angkutan umum. Dan saya tahu banget angkutan umum itu lama, ngetem dulu, kadang berhenti-berhenti nyari penumpang lain. Itu kan pakai mobil pribadi aja dari jarak Bandung Cirebon nggak bisa cepat. Nah, setelah nganterin si Bondol ke stasiun, si Peggy balik lagi nih ke Bedeng, ke mes-mes mereka. Kalau iya si Peggy tiba-tiba hilang, kembali lagi kabur ke Cirebon, cuman buat ngebunuh orang, itu kejadian Ekivina sekitar jam 10-an ya. Emang bisa waktu sesingkat itu dia langsung ada di Cirebon. Kecuali si Peggy punya pintu Doraemon atau punya ilmu terbang. Dan yang lebih lucu, si saksi aib ini yang tiba-tiba nongol memberi kesaksiannya, ternyata dia punya ilmu tak kasat mata, guys. Yang bisa ngelihat pandangan dengan jelas dengan jarak 100 meter. Luar biasa sih. Saya siang aja kadang blur ya kalau ngeliat orang dari jauh aja nyapa saya, kadang nengok dulu siapa gitu kan. Atau mungkin karena ini mata saya yang rusak. Usut tuntas, cari pelaku sebenarnya. Kalau iya Peggy yang sekarang ditangkap ini pelakunya, silahkan dihukum dengan hukuman seberat-beratnya. Tapi harus ada bukti yang kuat yang bisa membuat semua masyarakat percaya. Kalau saya pribadi jujur ya, dilihat dari bukti dan saksi daripada Peggy, itu saksinya bukan 1-2 orang, tapi banyak. 1% pun saya nggak percaya. Saya nggak tahu, badan saya tetap nolak, hati saya tetap nolak kalau dia pelakunya. Dari batin saya, feeling saya, dan firasat saya itu 1% pun nggak ada saya mengarahkan kalau si Peggy ini benar pelakunya. Karena apalagi saya nggak kenal dia, saya nggak kenal dia, tapi nggak tahu kenapa hati saya tersentuh banget sama dia. Terus kemarin saya juga lihat dari penjelasan organisasi geng motor Cirebon. Terima kasih juga untuk anggota XTC yang udah jujur bilang emang Peggy bukan anggota dari geng motor XTC, dan semua organisasi geng motor Cirebon pun gak kenal Peggy, dan itu udah terbukti kalau Peggy itu bukan anak geng motor ya. Melainkan dia adalah anak kuli bangunan. Dan aku udah scroll Facebook Peggy dari lama,
Dia itu selalu menulis status yang baik, selalu menyebut Masya Allah, Bismillah, Alhamdulillah. Aku yakin sih kalau dia tuh orang baik. Apalagi dia sangat mencintai keluarganya, ibunya, adik-adiknya. Bahkan yang bikin saya tersentuh, dengan kerja yang menurut saya gaji sekecil itu aja dia masih bisa bersyukur untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan ada berita di TikTok ya, lewat Peggy ini makan aja irit banget. Di zaman-zaman sekarang, bahkan dari zaman dulu, itu jarang banget loh. Apalagi seorang anak berandalan, itu biasanya gengsinya tinggi kan. Tapi saya lihat dia orangnya baik. Saya nggak terima banget sih kalau nggak ada bukti, tapi dia harus menerima hukuman. Hukuman lagi yang harus kita percaya kalau rakyat kecil nggak bisa didengar. Dan kamu, Aep, tanggung jawabkan kesaksian kamu itu. Yang tiba-tiba muncul setelah 8 tahun lamanya. Jangan sampai ya. Kamu mungkin di sini lolos. Kalau kamu di sini ada yang melindungi, mungkin kamu bisa selamat di dunia, tapi pertanggungjawabkan kamu di akhirat nanti gimana. Itu aja dari saya. Sudah terlambat itu Ibu Putri, Bang Hokman. Pertama sekali begitu ini diarahkan kepada Peggy, saya sudah paling sedikit mempelajari berkas itu. Pada waktu itu saya coba searching di Direktori Putusan Pengadilan Cirebon, di mana sepeda motor Smash itu tidak dijadikan sebagai barang bukti. Ya, pada waktu itu dalam berkas perkara Saka Tatal, saya membaca di Direktori Putusan Pengadilan Negeri Cirebon menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atau digunakan untuk para terdakwa lainnya. Mengapa putusan itu seperti itu? Karena memang pada waktu itu Saka Tatal ini, karena dia anak di bawah umur, dia terlebih dahulu diperiksa dan diputus perkaranya. Dan barang bukti itu semua dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saka Tatal. Nah kemudian dalam perkara yang 6 orang lagi, barang bukti itu diperintahkan dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam tersangka DPO. Artinya kalaupun sekarang itu Smash warna kuning yang disita dari rumahnya Ibu Putri atau Ibu Kartini, orang tuanya Peggy Setiawan, itu harus diteliti keterlibatannya. Kalaupun misalnya sekarang barang bukti itu sudah lagi tidak ditemukan di di penyimpanan barang bukti di kantor polisi, gak penting kali. Karena takutnya nanti itu bisa diada-adakan. Sepeda motor kan banyak, bisa diada-adakan. Tetapi yang menjadi fakta hukum bahwa itu bukan termasuk di dalam barang bukti, ya, bahwa karena itu tidak termasuk di dalam barang bukti, maka keterlibatan Peggy Setiawan itu tidak terbukti juga. Kalaupun misalnya polisi mau mengada-ngadakan nanti sepeda motor Smash, itu tidak bisa lagi dijadikan barang bukti. Mengapa? Karena di dalam berkas perkara tuntutan sebelumnya, sepeda motor Smash itu tidak masuk dalam barang bukti perkara itu. Kalau kita kaitkan misalnya dengan keterangan Aep, terlepas keterangan Aep itu adalah yang dikontrol atau yang disetir, Aep melihat bahwa mirip atau mengenali wajah Peggy Setiawan menggunakan sepeda motor Smash warna kuning. Nah, ketika kita kaitkan lagi dengan penjelasan yang disampaikan oleh pengacara Ibu Kartini atau pengacaranya Peggy Setiawan, bahwa sepeda motor itu sudah lama rusak. Lalu bagaimana mungkin sepeda motor yang sudah rusak dan menonggok dipergunakan untuk melakukan kejahatan? Makanya saya minta kita agar berpikir jernih, agar mengalah satu langkah.
demi kebaikan negara kita ini. Janganlah dipaksakan seolah-olah penyebab kematian Pina itu adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Jangan dipaksakan. Kembalikan kepada kesimpulan awal waktu Polsek melakukan penyelidikan. Karena Polsek setempat telah melakukan penyelidikan pertama terhadap perkara ini, adanya ditemukan mayat di jalan raya, sehingga dibawa ke rumah sakit. Di sana sudah diteliti oleh dokter yang melakukan visum et repertum. Jadi kalau ini tetap kita paksakan bahwa penyebab kematiannya adalah karena pembunuhan disertai dengan pemerkosaan, atau pemerkosaan lalu kemudian untuk menghilangkan jejak lalu dibunuh, itu kita akan habis energi kita dan akan banyak anak bangsa, orang-orang yang tidak berdosa harus menanggung kekeliruan dalam menyimpulkan peristiwa itu. Jangan sampai Itu mungkin yang bisa saya tangkap. sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nih, kalau kalian tanya, aku percaya nggak sama si Memel? Yes, aku percaya. Kenapa? Dia berani memberi kesaksian kayak gitu dan dia berani tunjukin wajah dia. Berarti itu adalah gentleman. Bukan kayak yang itu tuh pakai masker ke sana sini. Itu perlu dipertanyakan, guys. Karena apa? Ya takut data pribadinya dicari sama netizen. Nah, giliran sekarang itu ya, si Memel udah keluar, si peramal-peramal yang sok tahu itu ya, yang itu tuh yang ramal katanya Mel tuh pelakunya, kenapa dia bisa lihat kejadian. Udah deh, kalian tuh mending gak usah ikut campur, biarkan rakyat Indonesia ini aja yang mencari dengan bapak polisi untuk menegakkan hukum. Jadi kan gak usah ramal-ramal bikin pusing, tau gak? Pusing. Kesaksian Aib podcast diskursus, yang mana di dalam podcast tersebut Bu Titin menyampaikan bahwa dalam persidangan 8 terdakwa saksi Aib tidak dihadirkan. Ini jadi tanda tanya buat gua, antara tidak dihadirkan atau yang bersangkutan takut memberikan kesaksian dalam persidangan karena harus disumpah. Nah, ketakutannya, dugaan gua, apabila keterangan Aib ini palsu, kesaksiannya ini palsu, maka yang bersangkutan bisa dijerat pidana sesuai dengan pasal 242 KUHP ayat 1 ayat 2. Apakah dalam kasus lanjutan Egy Setiawan, Aib berani, seandainya Egy Setiawan ini disidangkan, apakah Aib berani menghadiri persidangan dan menjadi saksi? Pertanyaannya itu, beranikah Aib? Gimana menurut netizen? Berani nggak dia nanti hadir seandainya disidangkan ya? Karena kan infonya sekarang lagi diprapitkan antara menang atau kalah, nggak tahu prapitnya. Tapi seandainya lanjut ke persidangan, berani nggak Aib memberikan kesaksian dalam persidangan?